dalailur rahmah fi ayatus siyam, bukti-bukti kasih sayang Allah yang ada di dalam ayat-ayat siyam. Jadi akan kelihatan oleh kita bukti tanda sayangnya Allah melalui syariat puasa. Yang pertama sekali, tanda sayangnya Allah kepada hamba yang ada pada ayat-ayat puasa itu adalah ungkapan ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil hambanya dengan sebutan dan sifat yang paling mulia, dan tidak ada sesuatu yang dimiliki yang paling mulia dalam diri kita melebihi iman. Jadi Allah panggil kita dengan sebutan yang terbaik itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti Allah sudah akui bahwa kita sebagai orang yang beriman. Kemuliaan apa lagi yang lebih besar daripada ketika Allah sudah mengakui bahwa kita sebagai orang yang beriman. Kita kalau ingin menyuruh anak kita untuk melakukan sesuatu, lalu kita panggil ia dengan panggilan yang paling dia sukai, atau kita sebut pada dia sebutan-sebutan yang memang itu sangat membuat dia menjadi tunduk dan patuh kepada kita. Wahai anakku yang tersayang, wahai anakku yang cerdas, wahai anakku yang tercinta. Lalu kemudian kita berikan perintah, mengawali panggilan dengan sebutan terbaik untuk memberikan sebuah perintah, itu sesungguhnya adalah bentuk dari kasih sayang. Maka panggilan-panggilan kasih sayang itu nampak dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim memanggil anaknya ya bunayya, bagaimana anaknya pula memanggil kembali dengan jawaban ya abati. Ya abati itu panggilan yang lebih bermakna daripada kata ya abi, lebih dalam maknanya. Ya bunayya itu juga sebagai satu bentuk panggilan. Nah sekarang yang memanggil adalah Allah, dan yang dipanggilnya adalah orang-orang yang beriman. Menyebut kata iman pada hamba-hamba Allah, sesungguhnya itu adalah bagian dari pujian Allah dan bentuk dari rahmat dan kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kita dan semua orang beriman mesti merasa terpanggil oleh ungkapan yang ada di dalam ayat itu. Mesti kita yang merasa dipanggil oleh Allah. Karena berapa banyak orang yang sebenarnya dia beriman, tetapi dia mengabaikan panggilan Allah. Banyak orang-orang beriman, tetapi dia mengabaikan panggilan mulia yang datang dari Allah ini. Sehingga iman yang ada di hatinya tidak membuat dia menjadi tunduk kepada apa yang diperintahkan sesudah ungkapan ya ayyuhallazina amanu. Karena para sahabat dulu seperti Ibnu Abbas itu pernah mengatakan, setiap kali ada kata ya ayyuhallazina amanu di dalam Al-Quran, maka setelah panggilan itu pasti ada, yang pertama pasti ada sesuatu yang baik yang akan diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan, atau ada sesuatu yang tidak baik untuk kemudian Allah melarang agar tidak melakukannya. Itulah, setiap kali ada ya ayyuhallazina amanu, pasti setelahnya ada himbauan. Mungkin untuk memanggil agar melakukan satu kebaikan, atau untuk memanggil agar menghindarkan sebuah keburukan. Pasti. Nah sekarang
ya ayyuhallazina amanu, berarti sesudahnya ada panggilan, dan panggilan yang ada di sini adalah panggilan kebaikan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Nanti kita akan bisa lihat bahwa ada beberapa bentuk kasih sayang Allah itu, ini secara umum. Beberapa bentuk kasih sayang Allah itu yang ada pada ayat. Yang pertama kita bisa lihat bentuk kasih sayangnya itu pada lafaznya. Yang tadi itu pada lafaz. Ada nanti bentuk kasih sayang Allah itu fi ma'anil Quran, pada makna-makna dari lafaz yang ada. Dan ada nanti rahmatun fil ahkam, ada kasih sayang Allah yang terdapat di dalam hukum. Jadi bisa nampak sayang Allah itu melalui lafaznya yang diucapkan oleh Allah, melalui maknanya yang terkandung di dalam apa yang diucapkan oleh Allah, atau di dalam hukum taklif yang memang itu sebagai sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Karena kalau namanya taklif tentu pembebanan. 3 bentuk ini nih kasih sayang Allah itu nanti pada lafaz yang dia ucapkan. Baik, jadi pada lafaz, pada makna, dan pada ahkam. Contoh pertama tadi itu pada lafaznya, pada ungkapan Allah secara langsung, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika Allah panggil dan panggilan yang mulia, barulah dia sebutkan apa yang diinginkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman itu sendiri. Sehingga yang tidak beriman, dia tidak terpanggil oleh ayat itu. Kalau ada orang beriman yang tidak mau mengerjakan perintahnya, jangan-jangan dia sendiri mengeluarkan dirinya dari panggilan yang mulia tadi. Jadi kalau ada orang-orang beriman yang tidak ikut berpuasa, jangan-jangan dia sendiri yang sedang mengeluarkan dirinya dari panggilan mulia itu, padahal Allah sudah panggil dengan panggilan yang terbaik bagi hambanya.